Motorku. Motorku. Ciro lu. Lho, Pel, iki jane montore sapa? Montore kula niki, Pak. Ngene lho, Pel. Sing jenenge awake dhewe nyilah, awake dhewe meminjam atau meminta kepunyaan seseorang itu harus izin. Jika kita mengambil kepunyaan orang lain tanpa izin, itu sama saja pencurian ya. Keesokan harinya. Nah, Ceng, Pel, iki wis teko ning nggone Polres Bluro. Adem to nggone? Asenan. Iki laporanmu tetep ditampa. Wong awakmu laporan, motormu dijupuk karo si Tompel. Tapi ngene, yang namanya setiap masalah itu ndak harus diselesaikan lewat jalur hukum. Ada masalah-masalah tertentu yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Iku maksudnya napa, Pak? Lah, yen kowe pengen luwih jelas, ayo moro langsung ning gone seksi hukum Polres Bluro. Napa niku, Pak? Ah, engko ben dijelasno ning gone jero kono. Ayo, ben ngerti ya masalah-masalah ayo. Nah, iki ruangane seksi hukum. Masuk. Oh, Jin komandan. Pak Bubin. Oh, alah. Silakan Sewu, duduk. nggih. Silakan duduk. Niki kalih rencang-rencang, Pak. Teman-teman ini ada apa? Silakan duduk, silakan duduk. Ayo, do Silakan linggih. duduk, Pak Bubin. Ada masalah apa, Pak Bubin? Jadi gini Pak Beno, ini kemarin di wilayah desa binaan saya ada sedikit permasalahan. Ini saya ajak ke sini Mas Penceng sama Mas Tompel. Marpel ya jenenge. Marpel. Mereka ini berteman. Nah, kemarin itu sepeda motornya Mas Penceng mencoba dicuri oleh Mas Tompel. Lah, ini kan penyelesaiannya kan dari Polri kan ada yang namanya restoratif justice, Komandan. Nah, kita ke sini ingin meminta petunjuk dari Komandan. Bagaimana sih penyelesaian restoratif justice itu, Dan? Oh, seperti itu. Iya. Ya, memang sekarang itu ada aturan yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana secara restoratif, yaitu diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Jadi intinya itu adalah penyelesaian perkara di luar persidangan. Namun di situ ada pihak-pihak yang harus datang dalam penyelesaian tersebut. Di antaranya pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, tokoh di situ ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Kalau mau tidak ada, ya kepala desa, bayan lurah dan lain-lain. Di situ ada keterangannya pihak-pihak yang berkepentingan. Itu bagi. Lah terus Dan nun sewu, masalah-masalah apa saja sih yang bisa diselesaikan secara restoratif justice itu? Ya, masalah yang dapat diselesaikan secara restoratif justice, contohnya saja, ini tak kasih contoh yang ringan-ringan saja. Pencurian. Kalau pencurian yang kurang dari 2,5 juta itu malah bisa ditipiring, itu tapi sampai ke persidangan. Di situ ada kasus penganiayaan yang tidak sampai korban meninggal dunia. Nanti tak jelaskan secara detail, Pak. Terus di situ ada penipuan, penggelapan. Contohnya itu. Namun ada perkara yang tidak dapat diselesaikan secara restoratif justice. Contohnya terorisme, terus korupsi, terus tindak pidana yang menghilangkan nyawa, contohnya pembunuhan. Di antaranya itu, Pak. Lah ngoten niku syaratnya napa mawon, Pak? Oh, syarat-syarat penyelesaian restoratif justice itu ada 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya antara saudara selaku korban dan Mas ini selaku tersangka itu ada sepakat deal dulu bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan.
Terus di situ apabila ada dampak kerugian dari pihak ini bersedia untuk mengembalikan, itu syarat formilnya. Terus syarat materialnya, jadi perkara yang dilakukan oleh mas pelaku ini itu tidak menimbulkan dampak sosial, diterima di dalam masyarakat, itu tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Contohnya menimbulkan keresahan di masyarakat itu mas ini nyuri kotak amal, itu tidak boleh. Tapi kalau pencurian itu tadi kan kontaknya masih gantung atau itu kan masih 362 itu masih dapat. Koncone dhewe lho, Pak. Apalagi itu nanti bisa diselesaikan menurut itu. Lah ngoten niku ngagem arta napa mboten Pak ben masalah kula cepet ndang bar ngenten iki. Nah, gini Mas, masalah duit ora duit iki yo nganggo. Tapi ora kok dienggo penyidik iki ora. Jadi gini, masalah kerugian itu ya harus dibayarkan pihak tersangka manakala dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut ada kerugian. Tapi kalau tidak, dari pihak penyidik tidak ada biaya Mas, gratis tis. Ya. Oh, nggih. Oh, gratis toh, ceng, pel. Lagi piye? Wingi motormu kan urung ilang toh? Dereng, Pak. Lah yo, arep diselesaikan piye iki kira-kira? Paling kan nggih, ngarepe nggih nyuwun ngapura kula ya, Pak. Menurut nomor kula mboten ilang. Oh, njalukmu koyo ngono kuwi. Kanca dhewe, Pak. Lah kira-kira dari mas korban ini minta ganti rugi uang kaitannya psikis karena itu apa pikirannya ndredeg atau apa itu minta apa enggak kan gitu. Mboten usah, Pak. Enggak usah, hanya permohonan maaf. Lah ini bisa Pak Babin. Nanti segera langsung ke reskrim untuk difasilitasi terkait dengan pelaksanaan restoratif justice. Itu. Oh, nggih Pak Beno. Nek ngeten nak pun wonten gambaran. Lah terus Pak Beno, untuk mekanisme atau pelaksanaannya itu gimana, Pak? Gini Pak Babin ya, nanti warga jenengan ini didampingi, datang aja ke reskrim. Siap. Ya, nanti akan difasilitasi. Jadi nanti dari pihak tersangka ini sama keluarganya, damping keluarganya datang, dari pihak si korban ini nanti datang sama didampingi keluarganya. Terus di situ kan sudah ada surat kesepakatan. Nah, nanti sekalian sama pihak-pihak seperti nanti Pak Babin juga ikut, terus Pak Kadesnya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, itu ya ikut. Dikandung maksud apa para tokoh-tokoh ini datang? Jadi begini, nanti kan setelah ini diselesaikan secara kekeluargaan, secara itu dia sebagai saksi, ya. Jadi jangan sampai nanti setelah keluar di luar di masyarakat itu dikucilkan atau apa. Jadi para saksi itu bisa menjelaskan, bisa membuat dingin suasana di lingkungan tersebut. Oh, iya, jadi tidak malah ngompori, tidak begitu. Itu Pak Babin ya. Nggih. Lah bukti ini nek masalah kula pun bar napa Pak? Jadi begini Mas, sebagai bukti bahwa permasalahan itu sudah selesai, nanti melalui SP2HP. SP2HP itu apa? Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Nah, di situ diterbitkan oleh Satreskrim, dalam hal ini penyidik, nanti segera dikirimkan kepada pihak, terutama pihak korban. Nanti dari perkara jenengan juga dikirimkan surat itu
menjelaskan bahwa perkara sudah dihentikan. Penyelidikannya pada saat perkara itu dilakukan penyelidikan, penyidikan pada saat perkara itu di tahap penyidikan. Itu Mas ya. Lah, berarti masalah kula pun bar no, Pak. Berarti perbuatan pidana yang saudara lakukan tetap sudah selesai. Namun ada catatannya Mas, bahwa pelaksanaan restoratif justice itu atau RJ itu hanya dapat dilakukan sekali pada saat si pelaku itu melakukan tindak pidana. Jadi kalau sudah 2 kali itu tidak bisa dilaksanakan restoratif justice yang kedua kalinya, itu tidak bisa. Nanti tetap berjalan berdasarkan jalur hukum yang ada. Itu ya. Waduh, mateng aku. Berarti gak iso ping pindho, Pak. Loh, lah maksudmu piye, Pel? Kok takok restoratif justice ping pindho? Yo meh golek sasaran liyane Pak Babin. Walah,